Jujur saja saya benar-benar masih sangat gregetan terkait mobil nasional yang memang bagi saya ini sangat sangat menyakitkan ya untuk dibicarakan. Namun di sini saya tidak akan bicara lebih jauh tentang itu, namun saya hanya ingin sebagai saya bukan orang ahli dalam hal otomotif atau teknologi sekalipun, tapi saya hanya orang awam biasa yang saya di sini hanya ingin melihat ketika ada pihak yang meragukan kemampuan seorang Ricky Elson dalam hal ini yang dia memang sudah mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Bahkan di Jepang dia sudah sangat memiliki banyak prestasi yang sudah terbukti sangat bermanfaat hari ini, yaitu terkait listrik dan mobil listrik juga. Bahkan semua produk-produk hasil ciptaannya sudah dipatenkan oleh pemerintah Jepang. Ini tentunya sangat disayangkan ketika ada orang yang masih ragu dengan seorang Ricky Elson. Dan di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat fakta bahwa saya ini lagi-lagi saya tekankan bahwa ini adalah pemahaman awam saya. Saya bukan ahli, saya bukan orang yang tahu tentang teknologi, namun saya hanya berpikir sebagai seorang yang awam. Maksud saya begini, Ricky Elson dalam hal ini dan teman-temannya dalam membuat mobil Selo ini saya pikir itu jauh lebih hebat daripada perusahaan setingkat Honda sekalipun. Karena saya asumsikan gini, kalau kita membaca sejarah Honda, silakan Anda buka Wikipedia. Ini saya juga membaca informasi Wikipedia. Di sini disebutkan bahwa Honda itu didirikan pada 24 September tahun 48. Bayangkan, tahun 48 itu artinya sudah berpuluh-puluh tahun dari hari ini. Wajar saja ketika Honda memiliki mobil yang sangat canggih dan sekarang bisa menguasai dunia. Itu wajar karena proses sudah berpuluh-puluh tahun. Sedangkan coba kita bandingkan dengan Selo. Selo di sini kalau kita baca sejarahnya, dia baru lahir Oktober 2013. Ditunjukkan ditunjukkan jadi mungkin kita belum tahu pastinya, tapi oke lah, taruhlah tahun 2010 atau 2011 atau 2012 atau 2013. Namun yang pasti ini bisa kita kan ini produk baru, artinya baru diciptakan oleh anak negeri, anak Indonesia yang baru hanya hitungan beberapa tahun akan. Tapi coba lihat dari desainnya, dari interiornya, ini sudah kalau menurut saya ini cukup keren ya untuk sebuah mobil sport. Ini sangat elegan, sangat keren lah bisa katakan. Apalagi ini bukan cipta, kalau misalkan ini yang bikin Jepang atau mungkin saya tidak heran karena itu tadi Jepang berdiri sudah sejak tahun 48 yang lalu. Ini tentunya wajar ketika mereka sekarang udah berpuluh tahun mampu menciptakan industri otomotif khususnya mobil yang sudah mudah. Tapi bayangkan ini baru beberapa tahun itu sudah bisa menghasilkan seperti ini tentunya sebuah prospek, artinya potensi yang luar biasa dari anak-anak negeri ini yang sering ini dilihat oleh pemerintah. Nah, disinilah letak saya begitu gregetan, benar sangat-sangat gregetan kenapa orang-orang hebat seperti GLC dan kawan-kawannya ini justru tidak dilibatkan uh, dalam proyek pengembangan proyek mobil nasional khususnya. Nah, coba kita lihat, kalau Anda ingin tahu, saya juga melakukan browsing terkait beberapa mobil Honda pertama kali tercetus seperti ini bentuknya. Coba bayangkan, masih bentuk sepeda. Ini awal ya, memang mungkin Anda boleh mengatakan ya wajar saja, Honda tetap lebih hebat karena dulu dia belum terinspirasi, belum ada teknologi otomotif yang sebelumnya mungkin ya. Namun yang pasti ini seharusnya jadi patokan bahwa kita juga punya potensi. Bayangkan ketika
baru awal saja dibuat itu sudah menghasilkan desain dan teknologi seperti ini. Kalaupun memang masih banyak kekurangan, harusnya pemerintah mensupport itu untuk bagaimana untuk terus ditekan-tekan. Dan toh ini juga mereka setiap hari melakukan uji coba dan perbaikan-perbaikan atas setiap kekurangan yang ada. Hanya saja kalau tidak didukung oleh pemerintah tentunya terkait dana segala macam itu tentunya terbatas. Dan disinilah sebenarnya peran pemerintah yang seharusnya melihat potensi ini untuk menjadikan mobil nasional itu bukan hanya sebatas wacana dan pencitraan saja, tapi juga benar-benar direalisasikan. Tentunya dengan melibatkan anak-anak terbaik negeri ini, bukan dengan cara melibatkan pihak luar. Ini yang sangat tentunya banyak yang gregetan atas kondisi ini. Nah, diharapkan semoga saja Ricky Elson dan kawan-kawan, saya sebagai orang awam sangat mendukung apa yang Anda lakukan. Apalagi saya juga terus mengikuti kegiatan Anda yang luar biasa, tetap setiap hari tetap berkontribusi untuk bangsa ini, walaupun mungkin pemerintah kurang peduli, tapi saya yakin apa yang Anda lakukan hari ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah berapa, pasti akan dilihat dunia. Ini saya juga gemetar membaca motivasi dari Ricky Elson yang dimuat 48 menit yang lalu. Ini benar-benar kalau Anda baca, silakan Anda baca. Ini sebuah support motivasi yang sungguh sangat luar biasa, dan perlu kita tahu bahwa Ricky Elson sama sekali tidak pernah berharap atau dilibatkan untuk mengembangkan mobil nasional. Ini diklarifikasi beliau saat ada salah satu blog yang menulis tentang dirinya, yang menulis tentang judulnya "Tak diajak Jokowi bikin Mobnas, Ricky Elson pilih berkarya untuk daerah terpencil". Ini beliau agak keberatan dengan kata "tak diajak Jokowi bikin mobil nasional". Itu terkesan bahwa dia berharap, padahal dia melakukan konfirmasi bahwa di sini sayang sekali tak ada konfirmasi dari penulis. Judul seperti ini seperti seolah-olah saya adalah orang yang harus diajak oleh yang terhormat Presiden RI Jokowi untuk membangun Monas. Enggak lah, saya bukan apa-apa. Dia begitu tetap merendah dengan prestasi dunia yang sudah dia raih. Dia tetap merendah dan juga dia tidak haus untuk mendapat penghargaan atau apapun itu. Dia hanya ingin melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini. Dia ingin melakukan sebuah hal yang mungkin akan dianggap sepele, tapi bagi kami, bagi saya sebagai orang awam, ini sebuah suatu karya yang sangat luar biasa, dan saya optimis dan mendukung penuh apa yang dilakukan Ricky Elson dan kawan-kawannya. Maju terus Bang Ricky Elson, kami akan terus mendoakan Anda agar Anda tetap sehat, semangat, dan terus ciptakan hasil yang terbaik untuk bangsa ini.